OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2356 sampai bab 2360. Meski nenek moyang Tionghoa telah lama memperingatkan bahwa uang adalah milik eksternal, nyatanya banyak orang yang menganggap uang lebih penting daripada kehidupan. Penjahat keji seperti Mei Yuzhen sebenarnya sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Baginya, tujuan terbesarnya adalah menghasilkan lebih banyak uang agar keluarganya dapat terus berkembang. Jika keturunannya bisa menjadi generasi kedua atau ketiga orang kaya di masa depan, dan terus menjadi kaya dalam jangka waktu yang lama, maka baginya itu akan menjadi tujuan akhir hidup. Tujuan utamanya dalam hidup tidak terletak pada satu keturunan saja, namun memungkinkan seluruh keluarga mengubah nasib mereka sepenuhnya. Terus terang, itu berarti mengorbankan saya dan membawa kebahagiaan bagi beberapa generasi. Oleh karena itu, jika dia dibunuh sekarang juga agar keluarganya tidak terkena dampak apapun, dia tidak akan pernah ragu. Tapi sekarang, masalah ini telah berkembang menjadi arah yang paling tidak ingin dia lihat. Fondasi yang telah dia usahakan dengan keras hancur dalam sekejap. Dia dan Zhao Bensan memiliki pendapat yang sama dibandingkan dengan dua situasi di mana orang tersebut meninggal dan uangnya tidak dibelanjakan, dan orang tersebut masih hidup dan uangnya hilang. Dia merasa bahwa bukan hanya sebuah tragedi jika seseorang meninggal tetapi uang tidak dibelanjakan. Itu adalah simbol kesuksesan, karena dalam keluarga besar Amerika yang telah diwariskan selama ratusan tahun, orang meninggal dan uang tidak dibelanjakan tanpa kecuali. Namun, para tunawisma di jalanan Amerika yang bahkan tidak mampu membeli tenda untuk tidur dan hanya bisa meringkuk di bawah jembatan semuanya adalah tipikal orang masih hidup, tetapi uang mereka hilang. Oleh karena itu, ketika semua upaya sia-sia dan semua fondasi hancur, baginya, itu adalah tragedi kemanusiaan dan bencana yang nyata. Saat ini, Mei Yuzhen sedang dalam kesedihan. Setelah memuntahkan semua yang ada di perutnya, dia terjatuh di rumput di pinggir jalan dan menangis di pelukannya. Tiga orang lainnya tidak menyangka bahwa iblis perempuan yang telah membunuh banyak orang ini akan duduk tak berdaya di pinggir jalan, memegangi kepalanya dan menangis. Pada saat tertentu, Men Jinsan merasa agak kesurupan. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang seperti Mei Yuzhen, yang berhati batu dan mengabaikan hidup dan mati, tidak akan takut dalam hidup ini. Tanpa diduga, dia bahkan tidak takut mati, tapi dia paling takut pada kemiskinan. Namun, Men Jinsan merasakan kenikmatan di hatinya saat ini. Dia sudah lama mengkritik Mei Yuzhen. Di satu sisi, wanita ini memiliki kendali mutlak atas kelompok kecil mereka, dan dia tidak pernah memandang rendah mereka. Dia memerintah mereka, meneriaki mereka setiap hari, dan bahkan sesekali memukul dan memarahi mereka. Di sisi lain, itu karena penghasilan wanita ini jauh lebih besar daripada dia. Terkadang, melihat orang lain menghasilkan uang lebih tidak nyaman daripada Anda sendiri yang kehilangan uang. Saya lebih baik kehilangan 100 daripada melihat orang lain menghasilkan 10.000. Hal serupa terjadi di Gunung Manjin, meskipun ia juga menghasilkan uang sendirian di Amerika Serikat, dan istri, anak-anak serta cucu-cucunya semuanya dihidupi olehnya di Tiongkok. Keluarganya tidak dianggap kaya di Tiongkok.
Selama bertahun-tahun, uang tunai yang dia berikan kepada keluarganya satu demi satu diperkirakan hanya lebih dari 10 juta yuan. Menurutnya, kekayaan sebesar itu cukup untuk menghidupi keluarganya, namun tidak akan memalukan seperti milik Mei Yuzhen. Oleh karena itu, meski keluarga Mei Yuzhen ditangkap, keluarganya sendiri harus aman. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih bangga dan tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Mei Yuzhen, kamu di sini juga. Kamu biasanya memarahiku seperti anjing setiap hari, tetapi kamu, perempuan jalang bau, telah merusak prestisemu. Kenapa kamu tidak memiliki energi luar biasa yang kamu miliki sebelumnya? Aku tidak keberatan dengan usiamu dan ingin menjadi pasangan sementara bersamamu untuk memenuhi kebutuhan fisik semua orang. Kamu masih meremehkanku. Kenapa tidak? Bukankah kamu sekarang? Apakah kamu mencicit? Orang mengatakan bahwa teman Tao yang sudah meninggal bukanlah seorang penganut Tao yang miskin. Man Jinshan memiliki mentalitas seperti ini. Terlebih lagi, dia merasa selalu iri dengan penghasilan Mei Yuzhen. Tapi sekarang, aset Mei Yuzhen musnah dalam sekejap, dan dia telah menyalip Mei Yuzhen dalam sekejap, dan itu merupakan serangan telak. Man Jinshan dipenuhi dengan rasa bangga, dan dia menghibur Mei Yuzhen dengan munafik, saudari Mei. Seperti kata pepatah, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Selama Anda dapat menjaga perbukitan hijau, bahkan jika Anda tidak memiliki kayu bakar, lagi pula kamu tidak bisa dibakar di Amerika, daripada ditangkap oleh polisi dalam negeri. Lebih baik bekerja keras di Amerika selama beberapa tahun lagi, pasti ada kesempatan untuk kembali. Mei mata Yuzhen kosong, dan dia tersedak oleh kebingungan dan kemunduran. Mudah bagimu untuk berkata, kerja kerasku selama lebih dari 20 tahun telah musnah. Artinya semua yang telah kulakukan sebelumnya sia-sia. Jika aku mau untuk mendapatkan kembali uang saya yang hilang, diperlukan setidaknya 20 tahun lagi. Bagaimana saya masih memiliki 20 tahun sebanyak itu? Tahun ini saya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Saya seharusnya sudah pensiun dan kembali ke Tiongkok untuk menjalani masa tua saya hidup. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa, bahkan suami dan anakku telah ditangkap. Jika aku mengetahui hal ini, lebih baik aku tetap tinggal di pedesaan dan tidak keluar. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan kedua mulut besarnya dengan keras dan berteriak secara emosional, "Saya telah bekerja keras selama 20 tahun terakhir, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah keranjang bambu. Lebih dari 20 tahun, apa yang ingin saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang kamu mencoba melakukannya?" Men Yingji di samping dengan cepat menasihati, "Bibi Mei, jangan impulsif, kami masih memiliki urusan yang harus dilakukan, dan prioritas utama Anda sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika tidak, suami Anda akan melakukannya. Anakku keluar, dan dia tidak bisa kembali tanpa uang." Men Jinshan juga mengangguk dan berkata, "Iya, Kak Mei, untuk pencucian uang, hukumannya maksimal 10 tahun, kan? Jika kamu berperilaku lebih baik, hukumannya akan berkurang, dan hanya akan menjadi 40 ketika kamu keluar. Lumayan kalau umurnya kurang dari 50 tahun, lagi pula, kamu masih punya 8, oh tidak, 9 cucu. Kalau kamu tidak semangat, apa yang akan mereka lakukan? Lakukan di masa depan." Mei Yuzhen mendengar ini. Tiba-tiba dia sadar kembali dan bergumam, "Ya,
Saya harus menghasilkan uang. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang. Jika saya dapat menghasilkan cukup uang, saya akan berimigrasi ke Asia Tenggara dan membesarkan anak cucu saya selangkah demi selangkah. Ambil semuanya. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berdiri dan mendesak, masuk ke mobil. Cepat masuk ke mobil, kami harus pergi ke Meksiko secepatnya. Men Jinsan mengangguk cepat dan hendak membantu Mei Yuzhen kembali ke mobil. Akibatnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa peneleponnya adalah menantu perempuannya. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak berani menjawab telepon, tetapi bergumam, mengapa menantu perempuanku meneleponku? Ini, pasti terjadi sesuatu. Murid Mei Yuzhen tiba-tiba menyusut, berseru, pasti terjadi sesuatu. Men Jinsan tiba-tiba panik, dengan gemetar menekan tombol jawab, dan berseru, Hai Ying, kenapa kamu menelepon saat ini? Sebelumnya dia selesai berbicara, menantu perempuan di ujung telepon menangis dan berkata tanpa daya, ayah, ibu dan Suemin ditangkap oleh polisi. Polisi mengatakan mereka dicurigai melakukan pencucian uang, dan mengatakan bahwa keluarga semua aset akan disita. Apa yang bisa kami lakukan? Bisakah Anda kembali secepatnya dan memikirkan solusinya? Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sendirian. Masih menertawakan. Mei Yuzhen di dalam hatinya sekarang, Men Jinsan, yang sedang menonton lelucon Mei Yuzhen, merasakan matanya menjadi gelap saat ini. Dia langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Men Jinsan, yang diam-diam menonton lelucon Mei Yuzhen beberapa detik yang lalu, tiba-tiba pingsan dan kehilangan kesadaran karena tidak tahan dengan pukulan yang tiba-tiba itu. Men Yingji dengan cepat membantu Men Jinsan, yang tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Sambil mencubit Renzong, dia berkata tanpa daya, Paman, apakah kamu tidak berpikir jernih ketika kamu membujuk Bibi Mei barusan? Apa yang terjadi, tidak akan bekerja jika itu terjadi padaku. Melihat Men Jinsan tak sadarkan diri, suasana hati Mei Yuzhen sepertinya sedikit mereda karena putus asa. Ini seperti ketika seseorang jatuh ke dalam jurang dan putus asa, tiba-tiba seorang kenalan muncul. Ini memberinya kenyamanan di hatinya. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Men Yingji, apa gunanya menekan gigi tengah orang itu begitu keras? Dia tidak bisa bangun meskipun gigi depannya tanggal. Ambilkan dia air secepatnya. Men Yingji melihat ke samping. Sun Huina berseru, ambil air dari mobil. Apa yang kamu lakukan di sini? Sun Huina di samping juga terburu-buru dan segera kembali ke mobil untuk mengambil sebotol air dan menyerahkan itu pada Men Yingji. Men Yingji menuangkan sebotol air ke kepala dan wajah Men Jinsan. Dan kemudian Men Jinsan terbangun dari komanya. Begitu Men Jinsan membuka matanya, dia berteriak dengan sedih, Tuhan tidak memiliki mata, kamu mencoba membunuhku. Mei Yuzhen meliriknya dan berkata dengan dingin, aku tidak akan berbicara omong kosong padamu, cukup untuk mengatakan, prioritas utama sekarang adalah menghasilkan uang terlebih dahulu. Dan Anda dapat mengesampingkan segalanya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen berkata kepada Men Yingji tanpa menunggu jawabannya, pergi dan mengemudi, dan biarkan dia istirahat di belakang. Kata Men Yingji,
Yingji mengangguk dengan cepat, lalu membantu Men Jinsan berdiri dan berkata, "Paman, aku akan membayarmu untuk masuk ke dalam mobil." Men Jinsan masuk ke mobil dengan putus asa, dan kemudian Men Yingji mendapat masuk ke dalam taksi, menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Amerika Serikat menuju perbatasan Meksiko. Setelah mobil melaju keluar, Mei Yuzhen, yang duduk di kursi penumpang, berkata dengan dingin, "Semakin saya memikirkan hal ini, semakin saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Men Yingji bertanya padanya, "Bibi Mei, apa itu?" "Kamu membicarakan hal itu kurang tepat." Mei Yuzhen membuka mulutnya dan berkata, "Jika hanya ada masalah di keluargaku, maka mungkin saja sejumlah besar aset yang tidak diketahui asal-usulnya telah menarik perhatian polisi. Tapi rumah Laosu berjarak ribuan kilometer dari rumah saya, tidak masuk akal jika sesuatu terjadi pada keluarganya juga. Saya curiga kedua keluarga kami ada hubungan yang tak terelakkan di balik situasi ini." Men Jinsan, yang sedang duduk di barisan belakang, berseru, "Saudari Mei, apakah maksudmu polisi dalam negeri sudah mengetahui identitas kita yang sebenarnya? Untuk Istana Wanlong, bisa menyelidiki dengan informasi Mei Yuzhen. Seseorang secara alami dapat mengetahui latar belakang Men Jinsan. Faktanya, Man Jinshan bukanlah nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Su Jiangxi, dan tidak seperti Mei Yuzhen. Dia ditipu untuk melakukan penipuan di Myanmar Utara untuk mencari nafkah beberapa tahun yang lalu. Namun, karena dia suka minum sepanjang tahun, kecepatan reaksi otaknya sedikit lebih lambat dan mulutnya relatif kikuk. Selain itu, karena dia tidak terlalu ahli dalam bisnis, dia tidak menghasilkan banyak uang di Myanmar dan Afrika Utara, dan pinggangnya hampir terpotong. Jika menggunakan kata-kata asli dari bos di Myanmar Utara saat itu, menyimpan sampah seperti itu tidak hanya tidak menghasilkan nilai, tetapi juga membuang-buang makanan. Hanya dengan memotong pinggangnya, biayanya bisa dipulihkan. Saat itu, ia kebetulan bertemu dengan Men Yingji yang baru berusia 20 tahun dan juga sedang berjuang untuk bertahan hidup di Myanmar Utara. Keduanya takut pinggang mereka suatu saat akan dipotong, sehingga mereka berusaha keras untuk melarikan diri dari sana. Gua iblis, keluarlah. Setelah melarikan diri, keduanya tidak berani kembali ke negaranya, sehingga mereka menemukan cara untuk menyelinap ke Amerika Serikat. Berbeda dengan Mei Yuzhen menyelundupkan setelah mengumpulkan cukup uang untuk membayar penyelundup. Tapi Su Jiangxi dan Men Yingji tidak punya uang ketika mereka kehabisan. Jadi untuk melarikan diri, mereka tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian riba dengan penyelundup jahat. Biaya penyelundupan dari Myanmar Utara ke Amerika Serikat adalah $15.000, dibayar secara mencicil, beserta bunga, dan total biaya pembayaran kembali kepada penyelundup adalah $30.000. Para penyelundup sama sekali tidak takut jika mereka melarikan diri, karena para penyelundup tidak membawa mereka langsung ke Amerika, melainkan ke Meksiko terlebih dahulu. Pokoknya selama kamu naik kapal penyelundup, kamu sama seperti budak yang dijual orang Eropa di masa lalu, hidup atau mati tidak terserah kamu. Mereka yang patuh bisa sampai ke pantai hidup-hidup, sedangkan mereka yang tidak patuh kakinya diikat dengan batu dan langsung dibuang ke laut dan tenggelam ke dasar. Mereka berdua akhirnya lolos, namun tidak berani membangkang, sehingga mereka mengikuti perahu sampai ke Meksiko.
Keduanya turun di Meksiko dan dipaksa memasukkan beberapa paket barang selundupan ke dalam dubur mereka di Meksiko. Kemudian mereka mengambil identitas palsu yang diberikan oleh para penyelundup dan melakukan perjalanan dari Meksiko ke Amerika Serikat. Menurut harga Snakehead, satu pengiriman akan didiskon sebesar $3.000. Jika Anda mematuhi instruksi dengan jujur dan menghasilkan uang untuk melunasi hutang, Anda bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda. Jika tidak, geng Meksiko dan geng Amerika yang bekerja sama dengan para penyelundup dapat membunuh mereka di hutan belantara kapan saja. Keduanya tidak punya pilihan selain menurut dan melakukan apa yang diperintahkan. Butuh 2 bulan dan 10 perjalanan bolak-balik sebelum akhirnya saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Saat itu, Mei Yuzen lah yang bertanggung jawab mengatur keluar masuknya mereka di perbatasan dan menerima barang di Amerika Serikat. Mei Yuzen telah menjalin beberapa koneksi pada saat itu, dan bertemu dengan seorang saudara Asia yang berspesialisasi dalam memindahkan barang selundupan dari Meksiko ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Sejak saat itu, dia menjadi pengangkut yang mencoba segala cara untuk membantunya mengangkut barang nanti. Mereka berdua menunggu setelah orang-orang melunasi hutang mereka kepada para ular. Mei Yuzen hanya mengambil mereka di bawah sayap mereka. Meskipun Mei Yuzen melakukan segala macam kejahatan kepada orang lain, dia juga tahu pentingnya stabilitas tim. Jadi ketika ketiga orang ini mengikutinya, dia tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Su Jiangxi bekerja relatif keras dan telah mendapatkan beberapa pesanan sendiri. Jadi dia telah menghasilkan setidaknya 2 hingga 3 juta dolar AS selama bertahun-tahun, yang setara dengan 1 atau 2 juta yuan dalam RMB. Men Yingji masih muda dan tidak mudah dibodohi orang paruh baya dan lanjut usia, jadi penghasilannya relatif rendah. Namun meski begitu, dia telah menghasilkan jutaan dolar selama bertahun-tahun. Adapun Sun Huina yang berperan sebagai istrinya baru direkrut oleh Mei Yuzen beberapa tahun yang lalu. Karena dia yang paling terpinggirkan di tim, dia tidak menghasilkan banyak uang. Saat ini, Su Jiangxi bahkan lebih panik. Ia takut bukan hanya asetnya yang disita, bahkan barang bukti pidana pun bisa berada di tangan polisi dalam negeri. Jika itu masalahnya, dia tidak akan pernah bisa kembali ke rumah lagi seumur hidupnya. Jadi, dia bertanya pada Mei Yuzen dengan panik, "Saudari Mei, Anda mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan kejahatan apapun di Tiongkok, dan kami jarang kembali akhir-akhir ini. Bagaimana polisi bisa mengetahui tentang kami?" Mei Yuzen berkata dalam suara dingin dengan ekspresi serius. "Mungkin polisi dalam negeri tidak menemukan kepala kami. Dan seperti yang baru saja Anda katakan, kami tidak melanggar hukum apapun di negara ini. Dan mereka yang ditipu oleh kami dan membawa barang kembali ke negara, juga mereka sama sekali tidak mengetahui identitas kami yang sebenarnya. Jadi di mata polisi domestik, kami adalah orang-orang yang transparan." Su Jiangxi mau tidak mau bertanya, "Saudari Mei, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Mengapa apakah polisi domestik menemukan kami berdua dengan begitu akurat? Apakah ini masalah bagi keluarga?" Mei Yuzen berkata dengan ekspresi serius, "Saya pikir seseorang pasti telah melaporkan masalah ini dari Amerika Serikat ke negara tersebut dilaporkan." "Dari Amerika Serikat?" Su Jiangxi berseru. "Kami tidak menyinggung siapapun di Amerika Serikat. Selain itu, Saudari Mei, saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun.
saya tidak tahu apapun tentang situasi keluarga Anda. Saya kira Anda tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak tahu banyak tentang saya. Siapa yang bisa memberi kami informasi akurat seperti itu? Polisi dalam negeri? Mei Yuzhen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang sangat muram, "Saya juga tidak tahu ini, tapi saya selalu punya intuisi." Su Jiangxi bertanya dengan tergesa-gesa, "Intuisi apa?" Mei Yuzhen berkata, "Saya pikir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Malan itu. Sepertinya ada hubungannya." Malan? Su Jiangxi terkejut saat mendengar ini. Segera, dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, "Saudari Mei, maksudmu Malan mengklik kita? Dia tidak tahu identitas kita yang sebenarnya." Mei Yuzhen berkata dengan ekspresi serius. "Saya merasa kejadian di keluarga kami tidak terlepas dari penangkapan Malan, dan mungkin disebabkan oleh dia. Tapi jika Anda meminta saya untuk memberikan bukti substantif, saya tidak bisa melakukannya," kata Men Yingji di samping. "Cepat. Bibi Mei, menurutku Malan hanyalah orang tua yang bodoh. Dia bisa dibodohi dengan mudah. Dia pasti tidak memiliki kemampuan yang hebat." Sun Huina juga menggema, "Ya. Bibi Mei, Malan tidak terlihat seperti itu. Orang macam apa di sana?" Mei Yuzhen berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih ingat menantu laki-lakinya?" "Ya," Men Yingji berkata. "Bukankah dia anak laki-laki yang bernama Ye itu? Apa miliknya nama Ye Chen?" "Ya, itu dia." Mei Yuzhen mengangguk dengan berat dan berkata dengan dingin, "Sekarang aku memikirkannya, aku selalu merasa bahwa anak itu tampak sedikit tidak biasa." Sun Huina memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Bibi Mei, selain tampan, sepertinya tidak ada yang aneh dengan anak itu, kan?" Mei Yuzhen berkata dengan ekspresi serius, "Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik, hanya saja sebuah intuisi." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan tangannya. Dia mengeluarkan ponsel yang dia gunakan khusus untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan dengan cepat melihat apa yang telah dia baca. Setelah melihatnya lama sekali, Mei Yuzhen berkata dengan bingung, "Aneh, kenapa tidak ada gerakan sama sekali?" Men Yingji bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tidak ada apa-apa, Bibi Mei. Apa yang kamu dibicarakan?" Mei Yuzhen berseru, "Tidak ada media yang melaporkan penangkapan Malan. Kali ini, Malan ditemukan memiliki lebih dari 5 kilogram barang. Ini adalah kasus besar dimanapun itu, dan ada begitu banyak berita di New York media. Hal semacam ini akan segera diberitakan. Tetapi mengapa Anda tidak dapat menemukan laporan berita sama sekali?" Men Yingji buru-buru bertanya, "Bibi Mei, kata kunci apa yang Anda cari?" Mei Yuzhen berkata, "Saya mencari bandara JFK. Kata kunci seperti penyitaan dan barang selundupan ditemukan, tetapi semua berita yang ditemukan adalah berita sebelumnya, dan bahkan ada laporan di berita tersebut bahwa ditemukan kurang dari 50 gram barang selundupan. 50 gram layak dilaporkan. Mengapa 5 kilogram tidak melaporkannya?" Men Yingji mengerutkan kening dan bergumam, "Jika Anda mengatakannya seperti itu, ini memang agak aneh. Menurut karakter bea cukai dan polisi, jika kasus sebesar ini terungkap, mereka pasti ingin seluruh dunia mengetahuinya." Mei Yuzhen berkata dengan sangat serius, "Masalah ini pasti telah ditekan secara artifisial.
Dan menurutku manipulator di balik layar pasti ada hubungannya dengan Malan. Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen menambahkan, saya memahami situasi Malan. Iya, seperti yang Anda katakan, dia hanya seorang lelaki tua, dia tidak mungkin memiliki kemampuan nyata, dan dia sangat bodoh. Jadi tersangka terbesarnya adalah dia menantu laki-laki tak berwajah, brengsek. Men Yingji mendecakkan bibirnya dan berseru, haruskah kita memberitahu atasan dan meminta mereka memeriksa anak laki-laki bernama Ye? Mei Yuzhen mengguncangnya kepala dan berkata, jika dia benar-benar dalang di balik layar, maka kekuatannya benar-benar menakutkan. Anda harus tahu bahwa dia tidak hanya dapat menyembunyikan berita besar seperti itu di Amerika Serikat, tetapi dia juga dapat mengetahui situasi saya dan keluarga Lao Su di Tiongkok dan memberitahu polisi. Selain itu, juga ada premis yang sangat penting, yaitu dia pasti sudah menguasai identitas sebenarnya saya dan Lao Su, sehingga dia bisa mengetahui anggota keluarga kami melalui identitas kita yang sebenarnya. Dia dapat mengetahui identitas kita yang sebenarnya dalam waktu yang singkat. Energi di balik ini mungkin jauh melampaui pengetahuan kita. Men Yingji tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan tiba-tiba berkata, itu tidak benar, Bibi Mei. Jika Malan dan menantu laki-lakinya benar-benar berkuasa, maka Malan tidak akan melakukannya. Mungkin dia telah dibodohi oleh kita. Dengan karakternya yang seperti itu, jika menantu laki-lakinya begitu kuat, dia ekornya pasti sudah terangkat sejak lama, dan mustahil baginya untuk bermain denganmu, Mei Yuzhen berkata dengan sangat tegas. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah si idiot Malan yang tidak tahu orang macam apa menantunya itu. Ketika Su Jiangxi mendengar ini, dia berseru, jika saya punya kesempatan, saya akan mengikat Malan itu bagus. Saya tidak peduli di mana dia menantu laki-laki berasal. Jika dia tidak memuntahkan uang yang disita di rumah, saya akan menikamnya sampai mati. Mei Yuzhen berkata dengan dingin, Su tua, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Itu mimpi. Jika menantu Malan ingin mengeluarkan Malan dari penjara, dia harus menangkap kita. Jika anak itu mengetahui identitas kita yang sebenarnya begitu cepat, kita mungkin akan mendapat masalah lain kali. Wajah Men Yingji menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, Bibi Mei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mei Yuzhen berseru, sepertinya saya membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Meksiko. Ayo kita melarikan diri ke Meksiko secepat mungkin. Keamanan di sana kacau dan nyaman bagi kita untuk bersembunyi. Kita perlahan bisa memikirkan tindakan balasan setelah kita sampai di sana. Saat ini, rumah sakit swasta paling mewah di New York. Malan baru saja bangun di ranjang empuk di bangsal tunggal yang mewah. Meski tulang rusuknya patah, untungnya masalahnya tidak serius, dan dokter memberinya oral obat dan obat topikal membantunya meminimalkan rasa sakit, sehingga rasa sakit fisik hampir dapat diabaikan. Namun, tidak seperti tubuh fisik, roh Malan menderita sepanjang malam. Dia pergi tidur tadi malam, dia banyak bermimpi, dan meskipun setiap mimpi berbeda, setiap mimpi berakhir dengan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Malam itu, Malan tidak tahu berapa kali dia terbangun karena ketakutan, apalagi memegang bantal sendirian. Berapa kali dia terbangun, dia menangis. Meskipun Ye Chen menemukan pengacara yang sangat kuat untuknya,
dia masih takut dia tidak akan bisa menghilangkan keluhannya. Saat ini, ada banyak petugas polisi yang berjaga di luar pintu bangsal. Untuk mencegah Malan melarikan diri, mereka kami tinggal di sini sepanjang malam. Dokter wanita Tiongkok yang diatur khusus oleh rumah sakit untuk Malan baru saja datang untuk memeriksa ruangan. Setelah beberapa polisi memindahkan pintu, dokter wanita itu dengan lembut mengetuk pintu dan lalu mendorong pintu masuk. Dia melihat Malan sudah bangun. Lalu dia bertanya dengan sangat sopan, "Buma, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda tidur nyenyak semalam, mata Ma?" Lan memerah, air mata terus berjatuhan, dan dia terisak-isak, "Tadi malam, entah sudah berapa kali aku dijatuhi hukuman mati, dokter. Aku benar-benar tidak adil," kata dokter wanita itu tanpa daya. "Buma, saya percaya Anda tidak bersalah. Tetapi bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang dokter, dan hakim masih memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini." Setelah itu, dokter wanita itu bertanya lagi, "Apa yang ingin kamu makan untuk sarapan? Jika Anda ingin makan, Anda bisa memberitahu saya dan saya akan mengatur staf logistik untuk menyiapkannya." Malan bertanya dengan tergesa-gesa, "Lalu apakah ada yang perlu saya hindari dalam diet saya, dokter wanita?" Itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dokter yang merawat Anda mengatakan bahwa cedera Anda bukanlah masalah serius, dan pola makan Anda harus didasarkan pada preferensi Anda sendiri." Malan berkata cepat, "Kalau begitu aku ingin makan teripang. Sebaiknya millet yang direbus dengan teripang liaoning," kata orang. "Teripang menyehatkan tubuh. Sepertinya mereka yang bermain sepak bola makan teripang setiap hari." Dokter wanita itu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Rumah sakit kami mungkin tidak memiliki barang seperti ini, tapi saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke restoran Cina untuk membelikannya untuk Anda nanti." Malan dengan cepat bertanya, bukankah ini harus mengeluarkan uangku sendiri?" "Tidak," dokter wanita itu berkata dengan serius. "Anda tidak perlu menanggung semua biaya di sini. Pengacara Anda telah menandatangani surat tersebut, tagihan untukmu." Ketika Malan mendengar ini, dia merasa bersemangat, dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu tolong minta mereka memasakkanku bubur lobster lagi." "Tidak masalah." Dokter wanita itu setuju tanpa ragu-ragu. Malan memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada dokter, "Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi saya surat keterangan cedera serius sehingga saya bisa tinggal di sini?" Dokter wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "MS cederanya serius, sudah stabil dan sesuai dengan persyaratan polisi. Anda dapat keluar dari rumah sakit pada siang hari." Ah, Malan sepertinya telah mendengar kata-kata paling kejam di dunia dan berseru, "Mengapa saya keluar dari rumah sakit begitu cepat? Jika saya keluar dari rumah sakit, bukankah saya harus pergi ke pusat penahanan?" Wanita dokter berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Buma, apa rencana Anda setelah keluar dari rumah sakit? Saya benar-benar tidak tahu ini. Anda masih harus bertanya kepada polisi." Malan menangis dan berkata, "Dokter, untukmu, berikan aku resep. Seharusnya tidak sulit untuk membuktikan keseriusan cederanya, bukan berpura-puralah membantu dan meresepkannya untukku. Aku benar-benar tidak tahan dengan itu, penyiksaan di pusat penahanan dengan tulang-tulang lama saya." Dokter wanita itu berkata tanpa daya, "MSMA, di Amerika Serikat, hal semacam ini tidak boleh dipalsukan.
Jika saya mengeluarkan sertifikat seperti itu kepada Anda, polisi pasti akan cari dokter lain untuk memeriksanya. Jika ternyata sertifikat saya palsu, maka saya tidak akan pernah memenuhi syarat untuk praktik kedokteran lagi dalam hidup ini." Malan buru-buru berkata, "Apa yang Anda katakan hanyalah masalah kemungkinan. Mungkin tidak benar-benar terjadi. Kasihanilah saya dan bantu saya. Saya pernah ke pusat penahanan sebelumnya dan ditahan di sana. Nyonya, ini masalah prinsip. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda." Malan mengertakkan gigi dan berseru, "Dokter, jika tidak, mengapa Anda tidak mematahkan tulang rusuk saya yang lain? Jika saya mematahkan 2 tulang rusuk, kalian akan selalu melakukannya. Anda tidak dapat mengusir saya dari rumah sakit lagi, bukan?" Dokter wanita itu berkata dengan canggung, "Buma, jika saya benar-benar melakukan ini, itu bukan masalah mencabut kualifikasi medis saya. Mungkin saya akan masuk sebelum Anda. Mungkin kita berdua bisa menjadi narapidana di penjara." Setelah mengatakan itu, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bu Uma, kamu mau bubur millet, ginseng, dan lobster untuk sarapan kan? Saya akan segera berangkat. Pengaturannya, harap tunggu sebentar." Setelah mengatakan ini, dokter wanita itu segera berbalik dan meninggalkan bangsal tanpa menunggu Malan berbicara. Ketika Malan putus asa, James White, pengacara kriminal terkemuka di New York, mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum dan bertanya, "Ms. Ma, apakah Anda cukup istirahat tadi malam?" Ketika Malan melihatnya, ketika pengacara masuk, dia segera menghidupkan kembali harapannya dan dengan cepat bertanya, "Pengacara White, saya mendengar dokter berkata bahwa saya akan keluar dari rumah sakit pada siang hari ini. Apa yang terjadi?" James White menjelaskan, "Polisi mereka meninjau rekam medis Anda pagi ini dan bertemu dengan dokter yang merawat Anda. Berdasarkan masukan dari dokter yang merawat Anda, polisi yakin bahwa Anda tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit untuk perawatan, sehingga mereka akan memulangkan Anda di siang hari ini." Malan berseru, "Apakah saya harus pergi ke pusat penahanan setelah meninggalkan rumah sakit?" "Saya tidak ingin pergi ke pusat penahanan, James." White berkata dengan serius, "Ms. Ma, saya mengerti maksud Anda. Suasana hati sangat banyak, tapi pertama-tama Anda perlu tahu apa yang Anda curigai. Kasus macam apa ini? Membawa lebih dari 5 kilogram barang selundupan ke luar negeri. Jika Anda dihukum karena kejahatan ini, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan keluar dari penjara dalam hidupmu. Meskipun aku yakin bisa membantumu membersihkan namamu untuk kasus serius seperti ini, kamu tetap harus mengkhawatirkannya di dalam hatimu. Kamu juga perlu memiliki pemahaman yang akurat. Jika tidak bahkan ingin masuk pusat penahanan, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu banyak berpikir, atau Anda sedikit terlalu optimis. Begitu." Malan mendengar ini, dia buru-buru memuji, "Pengacara White, kemarin kamu memarahi banyak petugas polisi sehingga mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Kamu terlihat seperti pengacara top dengan kemampuan hebat. Tolong bantu aku memikirkan cara." James White berkata dengan serius, "Bu Ma, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda membersihkan nama Anda. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang baru saja Anda katakan. Saya sudah bertemu dengan hakim pra-peradilan Anda, dan pihak lain mengusulkan persyaratannya adalah itu kamu tidak akan dibebaskan dengan jaminan.
Jadi kamu harus pergi ke pusat penahanan untuk tinggal sebentar. Lamanya masa tinggal tertentu tergantung pada berapa lama polisi menangkap Chen Liping dan Zhong Qiuhua. Malan tiba-tiba terjatuh di dasar lembah. Dia tersedak dan berkata, "Kalau begitu, jika saya tidak bisa menangkap mereka, saya tidak akan bisa keluar selama sisa hidup saya." James White menjelaskan, "Jika saya tidak bisa tangkap mereka, saya akan melakukan yang terbaik untuk membela Anda." Ya, tapi mungkin butuh waktu lebih lama, harap dipahami. Melihat James White tidak santai sama sekali, Malan tahu bahwa dia mau tidak mau harus pergi ke pusat penahanan hari ini, dan dia sudah putus asa. Setelah pengalaman terakhirnya, dia sangat takut dengan tempat-tempat seperti pusat penahanan. Apalagi kali ini dia berada di Amerika Serikat, negara asing yang asing baginya, sehingga dia semakin ketakutan dan gelisah dengan pusat penahanan di Amerika Serikat. Namun dia tidak pernah membayangkan jika Marvin bersedia, dia bisa meminta James White untuk mendapatkan sertifikat diagnosis Malan dan membiarkan Malan tinggal di rumah sakit. Jika Mei Yuzhen bisa ditangkap secepatnya, Malan mungkin bisa menghilangkan kecurigaan sepenuhnya tanpa menunggu masuk pusat penahanan. Tapi Ye Chen merasa jika itu terjadi, Malan pasti tidak akan mendapat pelajaran. Itu sebabnya dia secara khusus meminta Fei Jianzong untuk memberitahu James White agar tidak membiarkan Malan tinggal di rumah sakit terlalu lama dan mengirimnya ke pusat penahanan hari ini. Saat ini, James White melihat ekspresi putus asa Malan dan menghiburnya. "Ms. Ma, menantu laki-laki Anda sudah membantu Anda menemukan koneksi untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, jadi Anda tidak perlu khawatir juga. Banyak, kamu akan tinggal di pusat penahanan selama 10,5 hari. Kamu harusnya bisa keluar." Malan tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menunggu, jadi dia mengangguk ringan. Meskipun dia memiliki keengganan di hatinya, dia hanya bisa menerima nasibnya saat ini. Melihat suasana hati Malan sangat sedih, James White berkata lagi, "Ms. Ma, setelah Anda masuk penjara, saya akan mengatur agar staf kami menyetor dana yang cukup ke rekening penjara Anda sehingga Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Perlu di dalam. Selain itu, di penjara, Anda dapat menelepon keluarga Anda selama waktu pembebasan. Kemudian Anda dapat menelepon putri dan menantu Anda. Saya mendengar bahwa Anda dapat menelepon ke dunia luar." Setelah berbicara di telepon, suasana hati Malan sedikit mereda. Sejak ditangkap hingga saat ini, ia sangat merindukan putri dan menantunya. Namun kecuali saat pertama kali menelepon mereka, ia tidak pernah berkesempatan untuk menghubungi mereka. Jadi, Malan berkata kepada James White dengan wajah sedih, "Pengacara White, tolong beritahu menantu saya dan minta dia melakukannya secepat mungkin. Apakah saya, seorang lelaki tua, dapat kembali ke Tiongkok hidup-hidup tergantung pada dia?" James White mengangguk dan berkata dengan serius, "Ms. Ma, jangan khawatir, ponsel saya ada di tangan polisi di depan pintu. Saya akan menghubungi menantu Anda ketika saya mendapatkannya kembali." Setelah itu, James White berkata lagi, "Ya, Ms. Ma, ingatlah untuk menyiapkan makan siang mewah saat makan siang untuk rumah sakit. Setelah makan siang, polisi akan membawa Anda langsung ke pusat penahanan. Saya masih punya banyak ada pekerjaan terkait yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan datang ke sini untuk sementara." Malan bertanya. Dengan cepat, pengacara White,
ke penjara mana saya akan dikirim? James White menjawab, Ms. Ma, sesuai permintaan hakim, Anda akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan Bedford Hills di bagian utara New York. Malan bertanya, apakah lembaga pemasyarakatan tidak seserius penjara? Tidak, James White menjelaskan, meskipun namanya lembaga pemasyarakatan, sebenarnya ini adalah satu-satunya di New York yang secara khusus menampung penjahat serius dan penjara wanita untuk tersangka penjahat. Penjahat serius, ketika Malan mendengar 3 kata ini, dia terkejut dan berkata dengan cepat, pengacara White, bisakah Anda memikirkan cara untuk melewati pintu belakang dan menemukan pusat penahanan yang berbeda untuk saya, tak berdaya? Bagaimana bisa seorang wanita tua dengan begitu banyak kekuatan melawan penjahat serius itu? Dia tidak akan dipukuli sampai mati di sana. James White berkata tanpa daya, maaf, Nona Ma, ini adalah aturan operasi sistem peradilan New York. Dilihat dari kejahatan yang Anda duga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills adalah satu-satunya tempat yang bisa Anda datangi sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan. Saya seorang pengacara dan saya harus bekerja dalam kerangka yang diizinkan oleh hukum. Dia harus melakukan hal-hal di dalam kantornya sendiri daripada merusak kerangka hukum. Malan tiba-tiba panik dan bertanya, pengacara White, apakah ada penjara pengganggu di penjara Amerika Anda? Itu adalah jenis penjara di mana dia adalah yang terbesar dan akan menindas siapapun yang dia tangkap, orang seperti itu. Ini, James White berkata dengan canggung, sejauh yang saya tahu, fenomena seperti ini seharusnya ditemukan di penjara manapun negara dan dimanapun, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Secara umum, selama Anda tidak memprovokasi para pengganggu penjara, mereka tidak akan memiliki konflik dengan orang-orang seusia Anda. Selain itu, setelah Anda masuk, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan mengatur seseorang untuk menyelesaikannya. Mendengar James White mengatakan ini, Malan sedikit lega. Dia memikirkan tentang apa yang terjadi padanya terakhir kali di pusat penahanan dan berpikir dalam hati, terakhir kali terutama karena 2 musuh, Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei, pengganggu penjara Zhang Guifan mengubah caranya untuk menindas saya, jika bukan karena mereka. Kedua bajingan itu, si udik Zhang Guifan, mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagiku. Saat aku sampai di pusat penahanan Amerika, aku akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri, dan seharusnya tidak ada masalah apapun. Pada saat ini, James White melihat ke arah dia memeriksa waktu dan berkata, Ms. Ma, saya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan, jadi saya pergi dulu. Ketika Anda tiba di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Oke. Malan buru-buru mengangguk. James White kembali mengingatkan, ngomong-ngomong Bu Ma, jangan lupa makan siang yang lebih enak. Setahu saya, karena parlemen sedang mengurangi anggaran penjara, makanan di penjara memang kurang enak, dan bahkan jika kamu punya uang, itu tidak, kamu bisa membeli semuanya. Malan berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti. Apapun yang saya katakan pada siang hari, saya harus meminta rumah sakit menyiapkan jamuan makan lengkap untuk saya. Siang hari, setelah menikmati makan siang mewah yang setara dengan jamuan makan manju, Malan dibawa pergi dari rumah sakit oleh polisi.
Karena Malan diduga mengangkut barang selundupan sebanyak 5 kilogram, sesuai permintaan hakim, dia akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan Bedford Hills di Westchester County, New York bagian utara. Ini adalah satu-satunya penjara wanita di New York yang dirancang khusus untuk menahan penjahat atau tersangka penjahat. Ada hampir 1.000 narapidana di penjara ini, mulai dari pembunuhan dan pembakaran hingga perampokan dan perdagangan narkoba. Para narapidana di sini lebih kejam dari sebelumnya. Setelah Malan dibawa ke penjara, pertama-tama dia menyerahkan barang-barang pribadinya, kemudian menyelesaikan serangkaian pemeriksaan masuk atas permintaan penjaga penjara, dan kemudian menerima nomor teleponnya di penjara tahanan nomor 1024. Akhirnya, atas permintaan penjaga penjara, Malan berganti pakaian penjara dan dibawa ke area penjara oleh penjaga penjara. Malan yang memasuki istana untuk kedua kalinya sudah familiar dengan rangkaian prosedur ini meski berada di luar negeri. Saat ini, yang dia pikirkan adalah kelompok narapidana seperti apa yang akan dia temui. Terakhir kali dia memasuki pusat penahanan, dia bertemu Ni Xiao, Xiao Weiwei, dan Zhang Guifen, yang lebih kuat dari seekor lembu. Beberapa hari itu terasa seperti neraka baginya. Kali ini, dia hanya berharap bisa bertemu dengan beberapa orang normal. Mengikuti beberapa penjaga penjara memasuki area penjara, penjaga penjara membawanya langsung ke sel nomor 12. Setelah sampai di depan pintu, penjaga penjara berteriak ke dalam melalui gerbang besi yang tebal. Semuanya segera bangun dan berbaris. Malan menginjak kakinya dan melihat ke dalam. Dia melihat sel nomor 12. Setidaknya ada ukurannya ratusan meter persegi, dan seluruh sel dibagi secara simetris menjadi sisi kiri dan kanan oleh tembok rendah setinggi sekitar 1 meter, dengan lorong di tengah dan ruang semi terbuka yang dibangun oleh tembok rendah di kedua sisinya. Di ruang semi terbuka ini terdapat tempat tidur single kecil di setiap sisinya. Saat ini para narapidana di dalam sedang beristirahat. Ada yang berbaring di tempat tidur, ada pula yang duduk di kepala dan ujung tempat tidur sambil berbincang-bincang. Setelah mendengar raungan penjaga penjara, sekelompok orang perlahan berdiri dan keluar, berbaris di koridor tengah. Penjaga penjara tidak terburu-buru membuka pintu saat ini, sebaliknya, dia menghitung jumlah orang di luar dan memastikan bahwa semua orang telah mengantri. Kemudian dia menggunakan intercom dan berkata, "Buka gerbang 12. Begitu dia selesai berbicara, pintu pagar besi yang berat itu terbuka secara otomatis. Dua penjaga penjara masuk terlebih dahulu sambil memegang tongkat, sementara dua penjaga lainnya mengikuti di belakang, mengawal Malan. Setelah masuk, Malan langsung dibawa ke rombongan narapidana wanita oleh penjaga penjara. Kelompok tahanan wanita dengan warna kulit berbeda dan usia mulai dari 18 atau 19 hingga 50 atau 60 tahun memandang Malan dengan rasa jijik atau provokasi. Di mata mereka, wanita kuning berusia 50-an ini tampak seperti orang malang yang mudah dibuli. Penjaga penjara menunjuk ke arah Malan dan berkata kepada semua orang, dia nomor 1024, dan dia akan tinggal di area penjara ini mulai sekarang. Malan mengertakkan gigi, melambai kepada semua orang, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Ha ini." Tak satu pun dari tahanan wanita yang hadir memperhatikannya. Sebaliknya,
Banyak orang memandangnya dengan penuh minat, tampaknya ada motif tersembunyi di mata mereka, yang membuat Malan agak grogi. Salah satu penjaga penjara menunjuk ke tempat tidur kosong dan berkata kepada Malan, 1024, kamu akan tidur di tempat tidur ini mulai sekarang. Malan mengangguk cepat, penjaga penjara tidak membuang waktu. Setelah menyelesaikan Malan, mereka berbalik dan meninggalkan sel. Segera setelah penjaga penjara pergi, seorang wanita kulit putih berambut merah berusia 30-an mendatangi Malan dengan tangan di bahu dan bertanya dengan nada menghina, "Hei, teman baru, izinkan saya memberitahu Anda mengapa Anda masuk." Hah? Malan sedikit terkejut dan berkata dengan ragu-ragu, Aku melakukannya karena. Melihat Malan tidak membicarakan maksudnya, wanita itu langsung menegur, izinkan aku memberitahumu, aku yang terbesar di sel ini, apapun yang aku minta, kamu jawab, apapun yang aku katakan, kamu lakukan, kalau tidak, berhati-hatilah dan aku akan menghajarmu. Malan gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, Saya membawa barang selundupan. Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya, membawa barang selundupan, berapa banyak yang kamu bawa? Malan dengan cepat berkata, saya membawa 5 kilogram. Brengsek, wanita itu terkejut dan berkata, 5 kilogram? Apakah kamu yakin tidak mempermainkanku? Malan buru-buru berkata, jangan berani, aku mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu memandang Malan naik turun sebentar. Dia membuka mulutnya dan bertanya, apakah kamu pengedar narkoba? Malan dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku bukan. Wanita itu bertanya lagi, kalau begitu, Anda bekerja untuk pengedar narkoba, atau apakah Anda anggota geng? Malan takut pihak lain akan salah paham, jadi dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, saya tidak bersalah. Saya ditipu untuk membawa barang bawaan. Saya terjebak di pesawat dalam keadaan linglung. Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega. Dia menatap Malan dan tersenyum menghina, lalu menamparkan wajahnya, membuat bintang muncul di mata Malan. Malan mengerang dan hendak bertanya mengapa dia memukulnya ketika dia mendengar wanita itu berkata, kupikir kamu orang yang hebat, tapi ternyata kamu hanyalah babi bodoh yang ditipu menjadi keledai. Bersambung.